Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, kita sudah tiba di minggu terakhir di bulan Februari. Itu semua atas penyertaan Tuhan buat hidup kita. Pagi hari ini saya mewakili Gembala Sidang, staf pastoral dan pekerja mengucapkan selamat tahun baru Cina buat para jemaat yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari kita siapkan hidup kita. Kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 8. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan mazmur, dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di masa di padang gurun. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh baik Tuhan. Haleluya, mari siapkan hatimu, datang sujud, menyembah. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang Tuhan, kami mau ucapan syukur kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu Bapa.
Mari bawa pujian dan syukur-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Hanyalah yang bagi-Mu ku sembah, Yesus, seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, seumur hidupku. Ku sembah Yesus, sembah Yesus, seumur hidupku. Haleluya, mari bawa sembah-Mu. Haleluya, Yesus, Dialah yang menyelamatkan, Dialah yang memulihkan kehidupan kita, Dialah penyembuh, Allah yang memberkati selalu ada buat setiap saudara. Pagi hari ini mari bawa sembah, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Haleluya, Kau baik, Tuhan, kami menyembah. Haleluya, Yesus, terima kasih, Yesus. Oh, haleluya, haleluya, mari jangan datang seperti biasa-biasa. Pagi hari ini mari sembah Tuhan, bawa hidupmu, bawa hatimu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan, terima kasih untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk berkat-berkat-Mu kami bersyukur. Kawalah keselamatan kami, Tuhan. Kau gunung batu kami, Bapa. Haleluya, Jesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, sepanjang hidup kami hanya ingin memuji-Mu, Tuhan. Segala pujian kami, segala syukur kami hanya untuk-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami hanya bagi-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, segala pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih, Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Haleluya, terima kasih, Tuhan, buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
puji syukur kami hanya bagi-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik. Kehadiran-Mu menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur, segala pujian, syukur bagimu. Amin Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Segala pujian, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadap. Amin. Glory. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah, memuji. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku memuji, menyembah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Amin. Haleluya. 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 Engkau layak menerima pujian dan sembah kami Bapa. Engkau bertahta di atas pujian kami. Segenap kehidupan kami milik-Mu Allah. Kuduskanlah oleh kuasa darah-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami layak untuk menerima semua yang Kau telah sediakan bagi kami dalam ibadah ini. Ibadah ini tidak akan berlalu sia-sia. Karena sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar, kuasa Allah akan dinyatakan dalam ibadah ini. Ketika kami memberi diri kami menyerahkan hidup kami di dalam ibadah ini untuk memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan yang baik. Urapilah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini kami berdoa secara khusus buat Bapak Gembala yang sedang sakit. Tuhan jamah sementara istirahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan. Terpujilah Allah. Kami mau beribadah bersama-sama dan meninggikan Engkau. Terpujilah Allah yang baik. Di dalam nama Yesus katakan haleluya 3 kali dan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Masih siap memuji Tuhan? Kita mau katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Dia yang layak dipuji. Dia menciptakan segalanya buat kita. Haleluya Yesus.
katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan, amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Amin. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajak semua kekuatanmu. Amin Yesus. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua haleluya memuji. Biarlah semua memuji. Haleluya. Biarkan mulut kita terus memuji Tuhan, sebab Dialah Allah yang besar, Dialah yang hebat, yang memegang kendali kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sadar Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu hanya karena anugerah-Mu yang besar buat tiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan lagi di hadapan Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
Bapa di dalam surga, semua adalah anugerah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang menopang kami dengan kekuatan dan rahmat. Terpujilah Allah yang baik. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kami fokus kepada apa yang hendak Kau sampaikan Tuhan. Bukalah selubung di dalam pikiran kami, bukalah selubung di dalam pengertian kami. Karena apa yang akan kami dengar adalah sesuatu yang kudus yang dari Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami tertuju dan menyerahkan hidup kami dalam tunduk kepada pengurapan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman. Dan kemudian Tuhan, kami mau hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Terpujilah Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kyonghi, saudara-saudara. Selamat tahun baru Cina ya, Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan 2 ayat yang luar biasa yang sering kali kita dengar, tetapi banyak kali penafsirannya yang hari ini saya mau menyampaikan kepada apa yang penafsirannya tepat kepada apa dalam bahasa aslinya atau apa yang Tuhan sampaikan. Saudara-saudara, jadi kita berharap supaya penafsiran dari kebenaran firman Tuhan bukan penafsiran dalam cara kita menafsirkan, tapi kembali kepada firman Tuhan. Baik, menang di segala keadaan. Filipi 4 ayat 12 sampai 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita bicara tentang apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, kemudian kita bisa melihat ayat-ayat ini tentang kelimpahan dan kelebihan dalam kehidupan kita itu mudah. Kalau kita bicara tentang kenyang atau kelimpahan, kita mudah bicara. Tetapi kalau kita bicara tentang kekurangan dan kelaparan, itu sesuatu hal yang agak sedikit berbeda. Dan hari ini, saudara-saudara, kita lihat dulu dua kata pertama yang disebut sebagai aku tahu. Saudara-saudara, aku tahu. Ini di dalam bahasa Yunaninya adalah eido. Aku tahu bukan sekedar saya lihat saya tahu. Tetapi aku tahu dalam bahasa eido artinya aku tahu karena aku lihat. Aku tahu karena aku alami. Aku tahu karena aku memahami. Karena itu aku tahu, sebab aku lihat, aku alami, aku paham, maka saya bersikap dengan benar. Sekali lagi, 2 kata ini aja sudah punya makna yang begitu luar biasa. Aku tahu karena aku lihat, aku alami, aku jadi paham. Setelah aku tahu, aku lihat, aku alami, aku paham, maka saya bersikap dengan benar. Itu makna kata aku tahu dalam ayat, dalam pembukaan ayat yang kita baca. Nah, sekarang saudara-saudara, setelah aku tahu, aku lihat, aku alami, aku paham, lalu saya bersikap benar. Bersikap benar terhadap apa? Slide berikutnya. Kata kekurangan. Selama ini selalu kita disuguhkan pemahaman kekurangan berkaitan dengan hal-hal materi atau hal-hal yang berkaitan dengan harta benda.
Tetapi di dalam bahasa aslinya kekurangan itu artinya tapeino, itu memiliki 6 makna. Apa itu kekurangan? Adalah keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, yang dimana kita seringkali sulit bersikap benar. Tapi Paulus bisa. Karena apa? Karena aku sudah lihat, aku alami, aku paham, maka aku bersikap dengan benar terhadap kekurangan. Apa itu kekurangan? Pertama, keadaan di mana kita dipermalukan. Siapa saudara pernah merasakan keadaan ini? Kalau kita pernah dipermalukan, bagaimana perasaan kita? Mudah bereaksi benar? Keadaan di mana kita direndahkan oleh orang lain. Ketika kita direndahkan oleh orang lain, bagaimana perasaan kita? Itu kekurangan. Pernah saudara direndahkan oleh orang lain? Ketika saudara direndahkan, itulah yang disebut aku tahu apa itu kekurangan. Bukan kurang makan, saudara-saudara. Tetapi ketika kita direndahkan. Ketika kita direndahkan oleh orang, maka sikap kita akan sulit sekali benar. Arti yang ketiga dari kekurangan adalah keadaan di mana harga diri kita dijatuhkan oleh orang lain. Kita punya harga diri di sini, lalu tiba-tiba orang teriak. Lalu tiba-tiba orang kata-katain kita. Harga diri kita direndahkan, dijatuhkan oleh dia. Dan Alkitab bilang itu kekurangan. Aku tahu, aku ngalamin, kata Paulus. Aku lihat bagaimana orang menjatuhkan saya, kata Paulus. Aku tahu rasanya. Jadi dia tidak sekedar omong kosong, tetapi dia bicara tentang satu nasihat yang dia sampaikan karena dia pernah alami. Lalu kekurangan arti yang keempat, tepaido, adalah keadaan di mana kita mengalami tekanan yang sangat berat di dalam jiwa. Saudara-saudara, ini biasa dialami oleh orang-orang dengan mengalami banyak masalah, dengan banyak hal-hal, terjepit keadaan, terjepit waktu, kemudian hal lain dia alami, waduh dia benar-benar tertekan luar biasa, sulit sekali. Saudara pernah alami? Ya saudara pernah alami itu. Paulus bilang itu yang disebut sebagai kekurangan. Lalu yang kelima, keadaan di mana kita dicampakkan oleh orang. Itu namanya kekurangan. Saudara, ini bukan hal yang gampang. Ini adalah poin-poin yang benar-benar merembukkan kondisi kita dan pribadi kita. Lalu makna yang keenam adalah dihina dan dipaksa untuk tunduk, untuk melakukan maunya orang lain. Dihina, lalu dipaksa untuk ikuti kemauan orang lain. Saudara bisa bayangkan, ini apa? Ini kondisi-kondisi yang tidak mudah. Ini yang disebut sebagai kekurangan. Nah, di titik ini firman Allah berkata, Paulus yang tulis dia bilang begini, aku sudah alami dan aku bisa bersikap benar. Sekarang kata kelaparan. Apa kata kelaparan dalam bahasa aslinya painao? Artinya lapar karena miskin, gak punya uang, gak bisa beli makanan. Dan harap ada orang bawa makanan, tidak ada orang yang bawa makanan. Saudara harap ada tetangga datang, saudara datang, saudara WA orang tidak peduli. Saudara tidak punya uang untuk beli makan. Itu lapar karena miskin. Saudara pernah alami? Tidak semua pernah. Saya pernah alami. Berapa waktu yang lalu. Nah, apa kata kelaparan dalam bahasa Yunani painao? Menderita
itu adalah penderitaan. Waktu kita berhadapan dan menerima penderitaan, dan saudara-saudara, semua penderitaan berbeda. Saya punya tingkat penderitaan berbeda dengan saudara punya penderitaan. Berbeda. Kita berbeda penderitaan, tapi ada tingkat di mana penderitaan itu benar-benar menyiksa. Inilah yang disebut sebagai kelaparan. Bukan hanya bilang tentang lapar tidak makan, tetapi lapar karena dia adalah orang yang sangat menderita di dalam jiwanya. Lalu kata kelaparan yang berikutnya, makna berikutnya. Pada saat kita butuh, kita nggak dapat. Kita butuh pertolongan, tidak ada pertolongan. Kita butuh kemurahan, tidak ada kemurahan. Kita butuh jalan terbuka, tidak ada jalan terbuka. Kita butuh mujizat, tidak ada mujizat. Itu yang disebut sebagai kelaparan. Bukan bicara tidak makan saja. Nah, saudara-saudara. Jadi Paulus ketika dia berkata aku lapar, dia pernah ngalamin yang namanya lapar sampai nggak makan. Dia pernah ngalamin yang namanya menderita luar biasa di dalam jiwanya. Dia pernah ngalamin yang ketika dia butuh pertolongan. Dia butuh jalan keluar. Dia butuh mujizat. Dan tidak ada pertolongan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada mujizat. Saudara, kalau orang lapar itu bahaya loh. Kalau kita tidak berespon dengan benar. Lapar telah menyebabkan angka kriminal di Indonesia sangat tinggi. Karena orang berurusan dengan perutnya. Orang bisa gelap mata. Lalu kita kalau kita lapar harus bagaimana anak Tuhan? Bagaimana ketika kita menderita? Bagaimana saat kita butuh pertolongan ini dan itu tapi tidak ada jalan terbuka? Saya mau bicara sebagai orang tua. Untuk orang-orang tua yang punya anak-anak remaja yang belum menikah. Wanita. Dan anak pria muda yang belum menikah, orang tua, perhatikan ini. Ini yang sedang terjadi. Situasi dunia saat ini, hati-hati anak-anak kita. Saudara-saudara, yang namanya perasaan negatif, rupanya dialami oleh anak-anak kita sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan zaman saya dulu. Tidak heran banyak anak melakukan tindakan bunuh diri. Saya baru saja mengikuti sebuah Zoom. Dan saya mewakili Jawa Barat. Beberapa daerah di Indonesia punya wakilnya masing-masing dan saya mewakili Jawa Barat. Dan kami bicara tentang kondisi generasi muda, anak sekolah minggu dan generasi muda. Satu provinsi di Indonesia bilang begini, kami sedang mengalami masalah serius. Karena banyak anak muda melakukan tindakan bunuh diri dan tidak dicatat oleh pemerintah. Sangat tinggi. Indonesia, saudara-saudara. Dalam ilmu hipnotis, perhatikan ini. Yang muda-muda nih, perempuan, laki-laki, perhatikan. Orang tua perhatikan. Dalam ilmu hipnotis, kita bisa mempengaruhi orang dan kuasai alam bawah sadarnya. Ketika orang itu berada dalam titik rendah berkaitan dengan emosi negatifnya seperti marah, kecewa, patah hati, sakit hati, pahit hati, kesepian, kesedihan dan lain-lain. Itu emosi negatif. Ketika orang, apalagi anak-anak muda punya emosi negatif seperti itu, maka hipnotis sangat mudah masuk. Sangat mudah. Anak-anak wanita yang masih muda, ketika dia sedang merasa sedih, patah hati, pahit hati, kecewa, kesepian,
Jangan sampai ketika dia sedang emosi rendah itu, tiba-tiba ada om-om yang bilang, kamu cantik loh. Kamu sangat berharga. Kamu gak disayang sama orang tuamu. Aku sayang sama kamu. Mereka benci sama kamu. Om bisa bahagiakan kamu. Titik terendah itu diisi oleh pesan-pesan dari om-om itu. Makanya tidak heran banyak wanita-wanita kemudian jatuh cinta. Karena apa? Dalam ilmu hipnotis, perasaan rendah dan mendapatkan pesan itu, maka dia akan beralih dan lupakan semua memori manis bersama mama dan papa. Lupakan semua memori indah bersama adik dan kakak. Dia tinggalkan pergi bersama dengan om. Lalu untuk anak-anak muda laki-laki, ketika dia sedang marah, kecewa dengan hidup dan segala macam, lalu ada orang bandar narkoba, para pemabuk yang bilang, ngapain kamu susah-susah, nikmatin hidup sama kita yuk. Akhirnya dia menjadi anak yang terikat dengan narkoba, minum minuman dan hidup bebas, free sex. Karena apa? Alam kesedihannya, di mana dia mengalami titik rendah, dimasuki oleh pesan-pesan yang kemudian ditangkap oleh mereka. Bapak, Ibu, saudara, jangan terlalu sibuk dengan kerja dari pagi sampai malam, pagi semalam. Ketika anakmu sedang sedih, kita tidak di rumah. Lalu ketika tidak di rumah, ketika anak kita sedang sedih, siapa yang masuk? Dia buka handphone, lalu dia lihat pornografi. Maka itu masuk di dalam pikirannya. Dampingi anak-anak ketika mereka sedang berada dalam titik rendah mereka, dalam emosi sedih mereka, emosi negatif mereka. Ini sebuah pemikiran, saudara. Mengapa? Karena dunia ini sedang berada dalam masa kelaparan. Dunia ini sedang berada dalam masa kekurangan. Dan kita harus bersikap dengan benar. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah mengambil keputusan. Berapa hari yang lalu kami melayani doa pelepasan untuk 14 orang dalam sehari. Dan di antara mereka ada satu keluarga yang suaminya tidak ikut, hanya istri dan anaknya. Sudah pada taraf keluarga ini mau bunuh diri. Mereka sudah merencanakan tindakan untuk bunuh diri. Dan orang-orang di sekitarnya sudah kalut bagaimana cara menolongnya. Dan mereka bilang, kami gak tahu jalan keluarnya. Dan akhirnya terhubung dengan saya. Secara cepat saya menanggapi kasus ini. Karena bukan hanya sekedar kasus bunuh diri. Karena anaknya yang laki-laki yang mungkin sekitar usia 12-13 tahun. Anak ini tidak bisa bedakan mana manusia dan setan. Jadi kalau dia lihat orang, tapi dia juga lihat setan. Dia tidak bisa bedakan mana yang manusia, karena begitu nyata. Setiap saat 24 jam. Oleh sebab itu dia memiliki agak sedikit masalah berkaitan dengan komunikasi. Dan akhirnya saya mengambil waktu hari itu untuk mendoakan. Waktu hanya singkat, hanya 1 jam. Karena saya harus pindah lagi ke satu keluarga. Dan ketika saya mendoakan mereka, saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma selang, tapi Engkau punya kuasa. Dan ibu ini juga punya kemampuan untuk terhubung dengan mistik. Dia juga bisa lihat-lihat. Itulah yang membuat depresi mereka semakin bermasalah. Selesai kami tinggalkan dan selesai. Dalam beberapa hari saya mendengar berita anak itu sudah tidak lihat-lihat lagi. Dan perempuan ini sudah memutuskan tidak bunuh diri. Dan dia bilang, saya telah melepaskan obat depresi saya. Dan dia tidak minum lagi. Sekarang jauh lebih sehat.
Jauh lebih sehat. Dan besok di hari Senin mau datang kemari. Saudara-saudara, dunia kita sedang berada dalam masa kekurangan dan kelaparan. Nah sekarang kita pindah kepada apa itu kelimpahan. Dalam bahasa Yunani, kelimpahan. Kelimpahan dalam bahasa Yunani itu begini. Adalah musim di mana saudara mengalami kekurangan. Tapi ketika kita lewati itu maka kita akan masuk kepada musim kelimpahan. Sekali lagi. Saudara-saudara yang berada dalam musim kekurangan saat ini dengar firman Allah. Karena kata dalam bahasa aslinya perisio itu artinya bahwa sekarang kamu alami masa kekurangan. Tetapi jika engkau bersikap dengan benar engkau akan masuk kepada masa kelimpahan. Itu janji Tuhan. Dan yang kedua maknanya kita mengalami peningkatan demi peningkatan. Contoh. Masuk dalam proses pembentukan kita masih kanak-kanak. Ketika awal kita susah ngalamin ini. Kita marah sama Tuhan. Kita marah dengan ini dan segala macam. Kita marah dengan orang-orang. Tapi kita kemudian berlatih lama-lama. Kita mulai terbiasa. Kita mulai menjadi matang. Menjadi berhikmat. Bertambah pengertian. Bertambah pengetahuan. Tambah bijak. Jadi kita mengalami peningkatan demi peningkatan. Itu namanya kelimpahan. Kelimpahan di dalam segala hal. Lalu yang ketiga, kapasitas yang berkembang. Saudara, saya mau tadi sebenarnya saya mau bawa barang, tapi kok rasanya kayak jadi aneh. Kebanyakan kita saat ini sedang berada dalam tadi saya mau bawa gelas dan saya mau bawa gentong. Tapi jadi aneh, saudara. Saudara tahu ini satu botol. Ya. Dan ini tutup botol. Kebanyakan saudara sekarang punya kapasitas sekecil ini. Ya. Kapasitas saudara saat ini sekecil ini. Sedangkan kapasitas yang Tuhan mau taruh di dalam kekayaan, kemuliaan, kebesarannya begitu banyak. Gimana caranya Tuhan mau kasih kapasitas kalau tempatnya hanya sekecil ini? Gimana? Saudara minta banyak sama Tuhan, tapi Tuhan bilang jiwamu sekecil ini. Sekecil ini dengan botol ini beda saudara. Ini berkali-kali lipatnya. Dan Tuhan bisa kasih yang lebih besar. Dan penderitaan, kekurangan, kelaparan menuju ke limpahan perisio. Itu artinya saudara sedang berkembang di dalam kapasitas. Berkembang. Jadi akhirnya ketika Tuhan curahkan berkat yang tadinya hanya sekecil ini. Sekarang saudara mampu menampung sebesar ini. Dan kemudian bisa bertambah-tambah lebih besar, lebih luas. Karena Tuhan adalah Tuhan yang pemurah. Katakan amin. Paham? Siapa mau menikmati masa kelimpahan? Siapa mau menerima semua anugerah kelimpahan? Sudah tersedia. Masalahnya berapa kita punya kapasitas untuk nampung itu? Kalau saudara punya kapasitas besar, Allah tidak akan pernah menahan kebaikan kemurahannya. Dia tahu, apalagi jika kapasitas saudara adalah tempat besar yang punya selang menuju ke sana, selang menuju ke sana, selang menuju ke sana. Ketika Tuhan limpahkan, dia mengalir dan dialirkan kepada banyak orang. Tidak pernah berhenti kelimpahan Allah. Amin. Itu maksudnya Tuhan. Kapasitas yang makin berkembang di dalam dia ketika dia menyebutnya sebagai kelimpahan. Slide berikutnya. Allah menyediakan pemberian-pemberian, tetapi kapasitas kita terlalu kecil untuk menerima kapasitas Tuhan yang melimpah. Sekarang saudara bilang, Tuhan ampuni saya.
Saya menolak memiliki kapasitas kecil. Saya minta kapasitas besar. Di masa kekurangan, ketika kita bersikap benar, maka membuat kita bertambah besar kapasitas untuk menerima kelimpahan dari Tuhan. Nah, sekarang apa artinya kenyang? Kenyang dalam bahasa Yunani adalah kortazo. Artinya, Tuhan, slide berikutnya. Tuhan bertanggung jawab menyediakan makanan. Kenyang artinya sungguh-sungguh yakin penuh Allah menyediakan makanan. Dan Dia bertanggung jawab untuk menyediakannya. Allah kita tidak pernah main-main dengan iman. Beberapa tahun yang lalu kami mengalami masa di mana saya tidak bisa masak. Beras ada, tapi masak nggak ada. Nggak ada apa-apa. Dari pagi sampai malam, saya punya anak-anak ini harus makan. Tapi saya tidak cerita dengan mereka. Ini tidak gimana caranya, harus makan. Sudah. Pada malam hari ketika lampu sedang redup, tiba-tiba kami melihat ada seekor kepiting yang sedang berjalan. Lalu kami ambil kepiting ini, rupanya ada beberapa ikatan yang sudah mulai terbuka. Oh, ini punyanya tukang masak seafood. Jadi kepiting itu enggak kami bawa pulang ke rumah untuk dimasak, dibalikin ke tempat makannya. Pak, ini ada kepiting ini jalan-jalan ke depan rumah. Oh ya Bu. Sebentar Bu, terima kasih sebentar. Sebentar, kami tunggu. Maksudnya apa ini? Ternyata selesai dia bawakan ikan bakar sudah berbumbu. Hanya untuk kepiting yang lepas. Karena Allah tahu bagaimana bertanggung jawab terhadap anak-anaknya untuk bisa makan tepat pada waktunya. Allah selalu punya cara. Tuhan tahu bagaimana memuaskan kita dengan kebaikan. Jadi kenyang arti yang kedua adalah Tuhan tahu bagaimana memuaskan kita dengan kebaikan. Tuhan tahu bagaimana yang pertama bertanggung jawab untuk pelihara kita dan menyediakan makanan untuk kita. Amin. Sudah susah saya ngomong di zaman sekarang berkaitan dengan masalah ekonomi. Kita semua mengalami masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi. Jadi saudara-saudara yang punya kebun, saudara bertanilah, berkebunlah. Yang punya lahan, beternaklah, berikanlah, bikin perikanan. Karena itu paling tepat di dalam zaman di mana nanti kita akan mengalami masa-masa sulit. Karena tanah, perikanan, pertanian, peternakan tidak akan digoyahkan oleh apa yang terjadi di dalam kondisi ekonomi kita. Tetapi lepas daripada itu, Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi kita. Tuhan tahu bagaimana memuaskan kita dengan kebaikan. Oleh sebab itu tetap tentram dan tenang. Ketika kita tentram dan tenang, itulah yang namanya kenyang. Nah saudara, ini tadi tidak bisa dilanjutkan ya, karena slide-nya oke. Karena slide-nya bermasalah. Saya mau saudara-saudara kembali kepada ayat depan. Ya, ayat yang ke depan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan, dan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Wow, ini kalimat luar biasa. Ketika Tuhan berfirman kepada Paulus
dengan bahasa yang dipahami oleh Paulus. Lalu dia mencatatnya menjadi firman Tuhan yang kita baca saat ini. Bahasa Allah sampaikan kepada Paulus dalam bahasa aslinya. Hari ini saya mau katakan, tidak ada sesuatu yang rahasia. Maksudnya kata rahasia bahasa aslinya adalah mueo. Artinya sudah biasa mengalami dan bukan misteri lagi. Dalam segala hal saya sudah biasa. Dalam segala perkara saya sudah terbiasa. Jadi bukan rahasia. Saudara kalau ngalamin satu kali shock. Satu kali saudara ngalamin saudara bisa kaget. Saudara bisa terguncang. Tapi kalau terbiasa, lama-lama saudara gak kaget lagi. Gak terguncang lagi. Karena sudah terbiasa. Lalu kata terbiasa, kata rahasia, mueo, tulisannya demikian dalam bahasa aslinya. Arti kata yang kedua, yang pertama sudah biasa, yang kedua Allah sedang mengajari saya sesuatu. Jadi kalau saudara saat ini sedang merasa dalam kekurangan, kesedihan, dicampakkan, saudara dihina orang, saudara merasa hidup saudara seperti terbuang, terlempar, itu keadaan kekurangan. Jangan tanya, kenapa Tuhan? Jangan tanya. Tapi bertanyalah, Tuhan maksudnya apa lewat peristiwa ini? Arti yang ketiga, Tuhan memberikan saya tuntunan. Jadi saudara yang kekasih, yang dimaksudnya adalah, dimaksud di dalam firman Allah begini loh. Gini, saudara mengalami masa kekurangan, terbiasa menghadapi kekurangan, berespon dengan benar karena percaya ada yang disebut rasa kenyang, waktu kelimpahan, waktu kenyang di mana Tuhan menyediakan pemeliharaan, di mana Tuhan akan menolong kita hadapi itu. Ketika kita sedang berada dalam masa kesukaran, tanya sama Tuhan, engkau sedang ajari saya apa? Tuhan bilang, aku lagi ngajarin kamu untuk jangan terlalu tinggi harga dirimu. Aku lagi ngajarin kamu untuk belajar mengucap syukur ketika direndahkan orang. Tuhan maksudnya apa? Aku lagi ngajarin kamu bahwa bukan perasaan yang menjadi fokus, tetapi iman. Saudara-saudara, perempuan yang tadinya dia mau bunuh diri itu, semalam dia bilang gini, ibu saya jebol, emosi saya meledak. Saya capek benar-benar. Saya sudah bersihkan, saya punya rumah bersihkan dengan anak saya sudah bersihkan, kami nyanyi-nyanyi lagu rohani. Mama saya ngomong gini, ngomong gitu, komen gini, komen gitu. Udah capek, lama-lama saya ngamuk. Saya bilang, tenang. Kamu sudah melewati sampai saat ini dengan luar biasa. Sekarang fokus. Jangan kepada perasaanmu. Jangan apa yang mamamu ngomong kamu berespon. Jangan apa dengar kalimat-kalimat itu lalu kamu meledak. Jangan. Alihkanlah dari perasaan kepada iman. Jadi saudara-saudara, apa Tuhan mau? Saya belajar dari masalah ini, dari kekurangan saya. Tuhan berkata, aku sedang ngajarin kamu tuh tidak dengar perasaanmu, tapi dengar iman. Engkau berharga di mataku. Aku mengasihimu. Aku memberikan engkau kekuatan. Itu iman. Jangan dengar orang ngomong kamu gak berharga. Kamu gak bisa. Siapa kamu dan segala macam. Saya sedang belajar apa? Setelah kekurangan akan ada masa kelimpahan. Setelah kita belajar, dituntun oleh Allah, maka Tuhan memperbesar kapasitas kita. Bagaimana kita bisa membayangkan punya panti asuhan, panti jompo, kalau kita tidak murah hati dari sekarang?
Allah mau memperbesar kita, melatih kita dari sekarang. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat berikutnya. Ini ayat yang sering kali dipakai. Ayat berikutnya. Kembali ke slide apa? Nah, ayat yang paling terakhir, ayat 13. Baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang hafal ayat ini? Karena saya termasuk penyuka ayat ini. Siapa yang hafal? Wih, ada beberapa orang hafal ayat ini, betul. Karena ini ayat yang sangat memberkati banyak orang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari kita balik. Mari kita balik. Segala perkara saya tidak bisa tanggung karena saya di luar Tuhan dan saya tidak punya kekuatan. Itu prinsip. Ulang. Baca yang pertama, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita balik. Segala perkara tidak dapat saya tanggung karena saya di luar Tuhan. Saya tidak punya kekuatan. Ini prinsip. Intinya adalah dalam bahasa aslinya en. Di dalam Tuhan. Prinsip. Mau masa kekurangan, mau masa kelimpahan, mau masa kelaparan, mau masa kekenyangan. Prinsip di dalam Tuhan. Dan kata di dalam Tuhan punya 3 makna. Makna pertama, kamu harus berani memberi hidup untuk diperintah oleh Tuhan. Jangan perintah dirimu sendiri. Tuhan yang perintah hidup kita. Tuhan bertanggung jawab memberi kekuatan. Lalu yang kedua, bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Renungkan firman Allah tiap hari. Pada mulanya adalah Allah. Saudara-saudara, firman ini adalah Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau firman adalah Allah, saudara mau kenal Dia, bagaimana caranya? Ya bacalah firman Tuhan, karena itu hatinya di situ. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sama-sama katakan, firman itu adalah Allah. Sekali lagi, firman itu adalah Allah. Sekali lagi, firman itu adalah Allah. Sekali lagi, firman itu adalah Allah. Mana lebih banyak? Saudara baca firman Tuhan atau pegang handphone saudara? Kita ingin kenal Tuhan. Kita ingin hidup di dalam Dia. Tetapi kita tidak hidup di dalam kekariban. Kita lebih karib dengan dunia. Beda, saudara. Orang yang karib dengan firman Tuhan akan beda. Kalau saudara mau tinggal diam di dalam Tuhan, maka saudara harus karib dengan Tuhan. Satu kali saya mendapatkan pertanyaan dari seseorang, baru-baru saja. Ibu kok bisa sih gak terpengaruh? Kok bisa bertahun-tahun, puluhan tahun tidak terpengaruh dengan ini dan itu, tidak terpengaruh? Saya langsung jawab. Saya nempel dengan siapa? Di situ intinya. Dengan siapa saya nempel? Itu intinya. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mau kita ngerti
Prinsip di dalam Tuhan adalah harus berani beri hidup untuk Tuhan. Dan yang kedua, bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kekuatan yang ditingkatkan oleh Tuhan setiap hari. Makanya nih saudara-saudara yang baru bertobat ya, jangan sampai marah sama Tuhan. Dengar nih saya nih. Saudara yang baru pertama kali bertobat, mulai dekat dengan Tuhan, mulai cinta Tuhan. Saudara ngalamin mujizat, ngalamin mujizat. Nanti makin hari makin berat. Tetapi akan makin besar mujizatnya. Karena apa? Karena kekuatan kita makin meningkat di dalam Dia. Saudara perhatikan bayi. Bayi kalau lahir tangannya gimana? Bayi kalau lahir tangannya gimana? Pernah saudara shalom dengan bayi? Semua bayi itu tangannya begini. Kenapa? Aku untukku. Untuk saya. Perhatian mama untuk saya. Semua ladenin saya. Saya dimandikan. Saya dikasih makan. Saya dilayani untuk saya. Setelah dia mulai besar, dia tangannya mulai membuka diri. Apa? Belajar memberi. Kekuatan kita ditingkatkan, keberanian kita meningkat, menghadapi masalah kita enggak loyo, kita tidak takut, tidak cengeng, kita mulai ngalamin yang namanya makin gigih di dalam iman, itu namanya kekuatan. Jadi saya masuk kepada kesimpulan, karena saya mendadak bawa firman Tuhan ya saudara, gantikan Pak Richard agak sedikit ngancem. Tidak boleh khotbah. Ada Pak Johan di situ. Pak Johan dia bingung. Waduh puro sih. Tidak khotbah kamu Pak. Aku yang khotbah. Karena saya ngelihat dia sakitnya gimana. Tadi aku mau mandi mah. Aku mau ibadah. Tidak boleh. Kamu kok sekarang galak. Biarin. Habisnya kalau dia jatuh gimana. Repot kita semua sak gereja. Lebih baik dia istirahat. Toh. Ya kan. Nah. Kadang-kadang marah itu benar. Tapi bukan marah-marah. Ya, kalau dengan kasih maksudnya begitu. Tidak, jadi itulah. Saya sampaikan kebenaran ini. Karena saya baru menemukan kebenaran ini. Kesimpulannya. Baca sama-sama. Pelan-pelan ya. 1. Terbiasa hadapi musim kekurangan. Dipermalukan. Direndahkan. Dijatuhkan. Tekanan jiwa. Dicampakkan, dihina, dan dipaksa ikuti kemauan orang lain. Lapar dan miskin, menderita, saat butuh nggak ada yang tolong. Titik. Tarik nafas dulu. Siap nggak? Aduh Tuhan, poin-poinnya. Oh, saudara mau menikmati kapasitas yang dibesarkan, harus lewatin ini. Saudara mau terima kapasitas jauh lebih besar. Terima. Lalu yang kedua. 1, 2, 3. Tuhan sedang mengajar saya sesuatu. Amin. Lalu yang ketiga. Tuhan menuntun kita melewatinya. Amin. Amin. Pasti Tuhan tuntun kita kok. Berikutnya yang keempat, untuk memperbesar kapasitas kita menerima masa kelimpahan. Siapa yang mau siap untuk masuk dalam masa kelimpahan? Amin, haleluya. Saudara harus terbiasa dalam musim kekurangan. Karena Allah sedang mengajari kita dan Tuhan menuntun kita melewatinya. Yang kelima, prinsip penting tinggal di dalam Tuhan. Saudara, tadi tinggal di dalam Tuhan ada 2 makna, yaitu apa? Menyerahkan hidup, lalu bergaul karib. Menyerahkan hidup kita dan bergaul karib dengan Tuhan. Berikutnya, sehingga kekuatan, keberanian, kegigihan semakin meningkat. Yang terakhir, dan kita siap masuk dalam masa kelimpahan. Amin.
Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertanyaan saya, siapa di sini yang berkata, Tuhan, saya mau belajar sesuatu dari apa yang saya alami dalam hidup. Engkau tuntun saya ya. Tuhan, saya mau tinggal di dalam Engkau. Saya mau tinggal. Saya mau serahkan hidup saya dan saya mau bergaul karib dengan Tuhan. Karena orang-orang yang demikian akan siap masuk dalam masa kelimpahan. Saudara orangnya kah? Kalau saudara orangnya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita belajar dari hidup. Dan Tuhan tuntun kita, kita taat kepadanya. Itu mempersiapkan kita masuk dalam kelimpahan. Haleluya. Sementara tangan saudara tetap diangkat, kita nyanyikan lagu Bersamamu ya Tuhan. Saya mau minta saudara untuk tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu Bersamamu ya Bapa. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang, amin. Bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan, amin. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu, amin Bapa. Glory, haleluya. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Saudara-saudara, saya mau kita berhenti dulu di sini. Saya mau kita masuk kepada pengalaman yang disebut sebagai menyembah Dia. Jadi semua saudara yang hadir di sini tidak ada yang berdiam diri. Ketika saya berkata mari kita menyembah Tuhan, semua saudara mulai membuka mulut dan ingat bahwa ini adalah momen di mana kuasa kegelapan, setan-setan tidak bisa berdiri di hadapan kita ketika kita menyembah Allah. Jadi ketika saya berkata mari kita menyembah Allah, saudara katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan ajaib. Saudara berkata aku memuji Engkau, kami tinggikan Engkau, semua bersuara. Itu namanya kita sedang menyembah Allah. Dan tempat di mana penyembahan untuk Tuhan dinaikkan, di situ ada mujizat, di situ ada kegentaran, yang sakit disembuhkan, yang ada dalam jalan buntu akan dibukakan jalan. Saudara akan menemukan Tuhan. Beberapa di antara saudara akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus jika kita menyembah Tuhan. Mari kita berkata bersamamu. Haleluya. Haleluya. Syukur Yesus. Bersamamu ya Tuhan, amin, haleluya. Aku sanggup berjalan, glory. Dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku sekali lagi, haleluya. Bersamamu
gentarkan dunia rohmu, kalahkan kegelapan, kalahkan kedaginganmu, sembah Tuhan. Haleluya. Glory, glory, Hosana. Mulia Yesus, Engkau Allah ajaib, ajaib. Ditinggikan Kau Raja, kemuliaan Engkau punya, Allah yang besar. Aku haleluya, haleluya. Mulia namamu, tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang seperti Engkau. Kami tinggikan Engkau, kuasa Allah bekerja, Rohmu bekerja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory Yesus, ditinggikan Kau. Allah mulia, mulia, mulia Allah. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah, tinggikan. Oh, haleluya, Yesus. Glory, 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 glory. Layak Engkau, mulia, entera, lasiman antakalaya. Ini Allah Bapa, lukuni marida seda, ia kami dire, ilasana, loro tendia. Jesus, haleluya. Yesus, 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 Yesus Tuhan, ajaib Engkau Allah, mulia namamu. Haleluya, nyanyikan lagu haleluya. Haleluya, 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 glory, haleluya, 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 menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau di atas segala malaikat. Kuasa Allah yang maha tinggi. Glory, glory. Mari bertepuk tangan, nyanyikan haleluya.
bersama malaikat surga, bersama makhluk ilahi di dalam surga. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Allah. Terpujilah Tuhan yang melatih kami berperang. Terpujilah Allah yang menegakkan kepala kami. Terpujilah Tuhan yang membuat kami kuat di dalam iman. Terpujilah Allah, kami melewati masa kekurangan. Kami berjalan di dalam pengajaran. Kami berjalan di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu. Kami masuk kepada masa kelimpahan karena Engkau sedang memperbesar kapasitas kami untuk menjadi orang yang membagikan kebaikan, untuk menjadi orang yang membagikan kemurahan, untuk menjadi orang yang membagikan kasih, untuk menjadi orang yang membagikan Kristus, untuk mengubah dunia dengan kuasa-Mu, untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan di dalam Tuhan segala kuasa ada. Engkau akan membangkitkan orang-orang yang sakit, Engkau akan menjamah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Engkau akan ditegakkan. Pekerjaan Allah begitu besar karena Engkau telah memberi kami kapasitas yang besar untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. 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 Haleluya. Amin. Bapa, kami terima kapasitas yang besar karena kami menyerahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Pimpin kami Bapa. Kami mau bergaul karib dengan Engkau. Kami mau mencintai firman. Kami mau mencintai Engkau Tuhan lebih dari apapun di dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Allah. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing saudara berkata, Tuhan, perbesar kapasitas saya. Pakai hidup saya. Saya mau mengasihi Engkau. Saya mau menyerahkan hidup saya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa kedagingan diikat di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah Yesus. Semua kuasa kegelapan yang mencoba mempengaruhi, kami katakan stop dalam nama Tuhan Yesus. Kami melekat di dalam Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk masuk dalam masa kelimpahan. Engkau memperbesar kapasitas kami. Katakan haleluya 3 kali dan amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara.
Kami keluarga besar GSJ Karismata mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara, kami tahu bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dan kami mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa gereja kita mengadakan ibadah sebanyak 2 kali setiap hari Minggu, yang pertama jam 8 pagi dan kemudian yang kedua jam 5 sore. Kami juga mau terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mari terus bergabung bersama dengan kami Bapak Ibu Saudara di dalam menara doa yang kita adakan setiap hari Jumat malam jam 7. Kalau tidak hujan Bapak Ibu Saudara kita semua berkumpul di gereja, tetapi kalau hujan kita akan adakan via Zoom Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada seluruh kaum wanita GSJ Karismata bahwa pada besok 23 Februari ada ibadah KWBKGS Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi seluruh kaum wanita harap untuk memperhatikan grup kaum wanita yang ada untuk melihat informasi waktunya, kapan berkumpulnya dan kemudian bagaimana kita berangkatnya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu kami juga mau mengingatkan kepada seluruh kaum pria. Bagi bapak-bapak yang ada di GSJ Karismata bahwa hari Rabu tanggal 25 Februari ada ibadah kaum pria BKGS Bapak Ibu Saudara. Ada ibadah kaum pria BKGS yang dilaksanakan di GBI MNCC lantai 2 jam 6 sore sampai selesai Bapak Ibu. Dan kami juga mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada pasutri-pasutri. Jadi pasangan suami istri dan juga saudara-saudara yang akan melanjutkan ke pernikahan Bapak Ibu Saudara, untuk mari kita sama-sama menghadiri ibadah pasutri yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari bulan ini, atau lebih tepatnya Sabtu 28 Februari di tempat ini jam 6 sore di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalkan suaminya tidak hadir, Bapak ibu-ibu pulang kemudian ingatkan. Kemudian kalau misalkan istrinya tidak hadir, bapak-bapak yang hadir pulang dan kemudian ingatkan istri-istri agar supaya pada hari Sabtu tanggal 28 jam 6 sore semuanya boleh berkumpul di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ada pengumuman tambahan dari panitia pembangunan? Kalau tidak ada Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya mengundang kolektan boleh maju ke depan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Bapak Ibu Saudara. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, sama-sama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap hari kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, itu menguatkan kami, meneguhkan kami Bapa untuk terus beriman kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami. Dan saat ini Tuhan kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap pemberian kami Bapa, ketika kami belajar memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerelaan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberkati setiap kami. Usaha dan pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang disentuh oleh tangan kami Engkau buat berhasil. Bukan cuma pribadi kami Bapa, tetapi keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan karena Dia Allah yang baik. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita.
Yang sudah memberi, mari kita berdiri. Katakan Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, amin, untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan lagi, Yesus cinta saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini yang sudah Tuhan berkati. Mari bawa puji syukur di hadapan Tuhan. Kita katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya berharap saudara-saudara tidak ada yang keluar dulu sebelum kita semua menerima doa berkat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat ibadah ini. Kami bersyukur karena kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dalam ibadah ini. Semua pujian yang kami naikkan dari hati kami, terlebih ketika kami mempersembahkan hidup kami untuk dituntun dan diajari oleh Allah. Semua tidak sia-sia dalam ibadah ini Bapa. Kami berdoa kuasa Allah Roh Tuhan yang maha tinggi menaungi kami, sehingga memampukan kami untuk mentaati firman Tuhan. Di dalam seminggu ini Tuhan, penuhilah kami dengan ajaran-ajaran-Mu. Di dalam sebulan dan bertahun-tahun seumur hidup kami, penuhilah kami dengan tuntunan-Mu Allah. Karena kami adalah orang-orang yang siap untuk diperbesar kapasitas kami dan masuk dalam masa kelimpahan. Kami akan membagikan Engkau bagi dunia. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan pulang ke rumah kami masing-masing.
Tuhan tolong bawa damai sejahtera ketika kami menginjakkan kaki kami ke rumah kami. Tuhan tolong lingkupi dengan berkat, lingkupi dengan perlindungan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu kami mohon Allah, turunlah dan masuklah dalam rumah kami, kepemimpinan Kristus. Rumah tangga kami dipimpin oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Terpujilah Allah yang baik. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan rindu untuk menerima berkat Allah, dan katakan amin untuk setiap janji berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, saudara adalah umat gembalaan Allah sendiri. Setiap hari akan menyertai dengan anugerah di sepanjang jalan hidupmu. Saudara adalah pilihannya, dan dia menyebutnya sebagai biji matanya. Saudara akan tetap terjaga di dalam kasih karunia. Ia berkata, jangan takut, jangan khawatir, karena aku Allah akan menolongmu. Tuhan akan menopang sepanjang hidupmu dengan kasih karunia dan anugerah. Tidak akan pernah kekurangan kebaikan di setiap langkahmu, karena engkau adalah orang-orang umat yang dikasihinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa begitu banyak anugerah kasih karunia Bapa yang baik, yang menyediakan tepat waktu dengan penuh sayang memelihara kita. Pulanglah dengan membawa semua berkat yang dari Allah Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Yesus Kristus, pengampunannya yang telah memberi kita hidup baru, dan jadilah manusia baru dengan pertolongannya. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Roh Kudus yang akan menuntun saudara untuk hidup sebagai orang saleh, orang yang telah ditebus, yang menjadi miliknya, yang saat ini berjalan terus menuju kepada kekekalan. Roh Kudus yang tidak akan pernah tinggalkan saudara. Pulanglah membawa semua berkat itu. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus